Halo, perkenalkan aku Putra Psikologi dan kali ini kita akan membahas tentang sejarah psikologi positif. Apa sih psikologi positif itu? Psikologi positif merupakan cabang ilmu psikologi yang tidak hanya fokus pada pengobatan gangguan, melainkan juga pada kekuatan, potensi, dan kebahagiaan individu. Bidang ini mengajak kita untuk memahami apa yang membuat kehidupan layak dijalani dan bagaimana individu bisa berkembang secara optimal. Lalu apa sih yang melatar belakangi munculnya psikologi positif? Sebelum kemunculan psikologi positif, riset psikologi cenderung berfokus pada aspek patologis dan pengobatan mental. Namun, beberapa pemikir awal mulai menyadari pentingnya mempelajari sisi positif manusia seperti pencapaian aktualisasi diri dan juga pendekatan yang berbasis humanistik atau psikologi humanistik yang dikembangkan oleh Carl Rogers yang menempatkan nilai-nilai seperti penerimaan dan empati sebagai kunci untuk pengembangan diri. Lalu siapa aja sih tokoh-tokoh penting dalam psikologi positif? Yang pertama ada Abraham Maslow dengan konsep utamanya yaitu teori hierarki kebutuhan. Jadi kalau Maslow itu ada teori hierarki kebutuhannya yang kayak tangga-tangga itu ya. Nah, Maslow ini mengembangkan metode hierarki kebutuhan yang mengembangkan perjalanan psikologis manusia dari kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologis dan juga rasa aman hingga pencapaian aktualisasi diri. Menurutnya, aktualisasi diri merupakan puncak pencapaian di mana seseorang mampu mengeksplorasi potensi penuh dan menemukan makna hidupnya. Konsep ini membuka jalan bagi pemikiran bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari ketiadaan penyakit, melainkan juga dari kebutuhan-kebutuhan psikologis dan pencapaian potensi pribadi individu tersebut. Lalu yang kedua ada Carl Rogers dengan konsep utamanya pendekatan humanistik dan terapi berorientasi dengan klien. Rogers memfokuskan pada aspek positif dari hubungan terapeutik. Ia menekankan pentingnya empati, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian dalam interaksi antara terapis dan juga klien. Pendekatan menganggap bahwa setiap individu memiliki kemampuan bawaan untuk tumbuh dan berkembang, asalkan mendapatkan lingkungan yang mendukung. Konsep ini mengilhami banyaknya intervensi dalam psikologi positif, terutama yang berkaitan dengan pembentukan lingkungan yang mendukung kesejahteraan psikologis. Lalu yang ketiga ada Martin Seligman dengan konsep utamanya psikologi positif modern, teori kekuatan karakter, dan kebahagiaan. Seligman dianggap sebagai pionir psikologi positif modern pada akhir 1900-an saat menjabat sebagai Presiden American Psychological Association atau APA. Ia mengusulkan agar psikologi tidak hanya difokuskan pada perbaikan kelemahan, tetapi juga pada identifikasi dan pengembangan kekuatan individu. Karyanya melahirkan pendekatan baru yang menekankan pada pembangunan kekuatan karakter, pengembangan optimisme, dan penciptaan kehidupan yang bermakna. Penelitian dan intervensi yang dihasilkannya telah diaplikasikan dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga manajemen organisasi dan industri. Lalu ada Mihaly dengan konsep utamanya yaitu konsep flow ya. Mungkin kita semua udah sering dengar gitu ya dengan konsep flow ini, yaitu Mihaly mengemukakan konsep flow, yaitu keadaan psikologis di mana seseorang terlarut sepenuhnya dalam aktivitas yang menantang namun menyenangkan. Dalam kondisi flow, individu mengalami konsentrasi mendalam, kehilangan waktu, dan perasaan kepuasan yang tinggi. Konsep ini telah menjadi dasar dalam memahami bagaimana pengalaman positif dapat meningkatkan kualitas hidup dan juga produktivitas individu. Mihaly juga menemukan atau menunjukkan bahwa flow dapat dialami dalam berbagai konteks, baik dalam pekerjaan, olahraga, maupun kegiatan kreatif, sehingga memberikan wawasan baru
tentang cara mencapai kebahagiaan melalui aktivitas sehari-hari. Lalu ada perkembangan dan penerapan psikologi positif ya. Seiring waktu, psikologi positif telah mengalami perkembangan pesat dan penerapannya meluas ke berbagai bidang. Antara lain, yang pertama itu ada bidang pendidikan. Di psikologi positif itu mengintegrasikan pendekatan berbasis kekuatan untuk meningkatkan motivasi, kesejahteraan, dan prestasi belajar mahasiswa atau siswa. Lalu ada organisasi dan kepemimpinan, mendorong penerapan teori kebahagiaan dan kepuasan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan juga harmonis. Jadi, psikologi positif dalam organisasi dan kepemimpinan ini ya tujuannya untuk dalam lingkungan kerja itu produktif dan juga rekan-rekan kerjanya itu harmonis gitu. Lalu ada bidang kesehatan mental, yaitu mengembangkan intervensi seperti praktik mindfulness, gratitude journal, dan terapi kekuatan untuk mendukung kesehatan psikologis. Kesimpulannya apa sih? Psikologi positif telah membawa paradigma baru dalam memahami manusia dengan menekankan aspek kekuatan dan kebahagiaan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pandangan optimis mengenai potensi individu, tetapi juga menawarkan strategi praktis untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan terus berkembangnya riset dan aplikasi praktis, psikologi positif berpotensi menciptakan dampak signifikan dalam kehidupan individu dan masyarakat secara luas. Baik, terima kasih. Nantikan konten selanjutnya dari psikologi positif atau putra psikologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.